lagi di podcast Mamang bersama kita berdua. Ya. Masih di podcast Rolling Door ya. Oh iya. Edisi hujan. Kemarin juga Rolling Door. Dan kita ucapkan terima kasih dulu Mang buat dulur Mamang yang selalu setia bersama kita. Ya. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih. Dan untuk dulur Mamang yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu untuk subscribe atau follow channel podcast Mamang kita ya, biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menghibur, informatif untuk dulur-dulur Mamang semuanya, supaya lebih semangat gitulah ya bagi para UMKM. Banyak tenang ya. Seperti kemarin. Oke. Ngomong-ngomong tadi mana bilang ketemu jeung si Mang Rama cenah di jalan? Orang ketemu sama si Mang Rama di jalan papasan, kan orang kesini. Ke Lembang apa anak? Kapal, di motor kapal di sini kapal gitu. Nah di motor sama Mang Rama, perawakannya persis Mang Rama. Dia agak berisi kan, pakai kacamata tuh, cuman gak pakai helm kalau gak salah. Oh tadi teh di wilayah orang di jalan menuju ke rumah mana. Nah makanya kan tadi orang nelpon si Mang Rama ada kesini enggak, ternyata nggak ada. Nah orang pertanyaan gini, keperluannya apa? Karena di daerah sini kan dia gak ada keperluan secara pekerjaan. Merenya, biasanya masih ngonten kan gak mungkin. Dia kan di ditunya rada jauh dia gitu. Tapi nya sih kurang konfirmasi orangnya kaget tadi menyebutkan misalnya ayat Mang Rama di wilayah orang, ya jarang-jarang kan ya gitu beliau palingnya lamun kadi pasti kalau ke rumah orang, tapi itu ge pasti bakal konfirmasi lah biasanya mah nanya pagi-pagi malahan makan orang can udang geus nge-WA gitu aya di imah apa lu orang sok ngador gitu. Nah mungkin mirip lah ya secara perawakan gitu, karena jujur sampai tag ini dilakukan orang pribadi belum mengkonfirmasi benar gak dia lewat di sekitaran sini. Mungkin gitu. Sekedar mirip Mang, jika anu keur viral ayeuna keur rame, banyak video berseliweran di TikTok orang, di Instagram oge tentang ibu-ibu gitunya anu dia ketemu dengan seseorang yang mirip anaknya di pasar, dipeluk gitunya, bahkan sampai videonya berlanjut si ibu itu mengundang si orang yang mirip anaknya itu ke 100 harinya si anaknya itu yang meninggal gitu. Sampai menangis kumalah gitu, viral pisan Mang di teh. Orang sempat lihat tuh sekilas di Reels di Instagram, karena orang tidak menemukan informasi itu di sosmed lain, hanya di Instagram. Itu kalau gak salah emang orang lihat ya si akunnya itu membandingkan foto almarhum anaknya dengan orang yang ditemui mirip dengan anaknya. Tapi memang mirip ya gitu. Mirip. Lamun kan orangnya pernah ningali dua foto emangnya aya anu pakai kumis. Itu mah tepati miripnya. Aya oge nu memang teu berkumis. Di renengkeun emang ternyata bahkan anu bilang 88% mirip cenah cek netizen mah gitu. Direnengkeun, digabungkeun lah. Direnengkeun. Jadi dibandingkan satu gitu. Foto almarhum dan satu lagi foto yang mirip katanya gitu. Tapi ada fenomena mirip itu emang sebetulnya memang orangnya kemarin ngelihat ada video di TikTok sama ayah Ariel cenah ke pabrik gitunya sampai cewek-cewek yang ada di pabrik itu keprank gitu. Mirip cuman beda sih. Namun muka oke lah rada-rada miripnya cuman dari perawakan sih dia lebih pendek lebih biasanya. pendek. Mungkin ini jawabannya kenapa Noah kemarin kan sempat pamit di industri musik. Nah mungkin ke pabrik Ariel. Tapi anu miris namang saenggeus apaleun eta lain foto si Ariel dihapus deui eta teh. Langsung story-storyna foto-fotona dihapus kabeh gitu. Iya, setelah apal eta ternyata Ariel KW gitu. Ariel KW. Nah, ini kan memang menjadi fenomena katanya ya. Emang katanya nih belum bisa dibuktikan bahwa kita itu punya 7 orang kembaran di dunia ini. Orang yang pernah dengar aja teh. Nah, kalau misalkan dikalkulasikan masyarakat Indonesia 260 juta sekian lah, dikali 7 berarti seberapa miliar. Bisa jadi di dunia gitu. Tapi ngomong-ngomong mana pribadi sendiri gitunya mungkin di teman-teman atau di saudara mana ayo pernah tuh lu bilang mirip mana gitu? Pernah. Si Mang Adin. Mang Adin. Kumaha Anda pernah ngirim foto ke orang ya,
Bener mang mirip. Seberapa mirip cek mana ya? Menurut orang namun di persen lah gitu. Persentase ya 90 mirip. 90% mirip. Bedanya adalah orang yang dikirimin si Mang Adin kan ngirim fotonya tuh. Mang, ya mirip Manes ya gitu ya. Sama nerima beasiswa di lembaga yang dulu. Nah, beliau juga sama menerima beasiswa di sana. Cuman agak sedikit gemoy lah. Gemoy. Ya. Nah, agak sedikit gemoy gitu dari wajah sih memang mirip. Cuman agak kalau yang Sundanya kembu. Ya gemoy lah. Gemoy gitu. Jadi bedana tuh. Si Mang Adin ngirimin. Malahan di grup itu juga dikirim. Grup yang ada teman-teman di teman-teman grup alumni. Itu aja. Gitu. Nah, cuman kan dia si Mang Adin ngejapri juga kurang dibalas. Sorry ya Mas Ridwan gitu. Seberapa kali mana coba saya seumur hidup seumur umur gitu. Mana saya inget mana baraha kali aya orang mirip mana gitu. Dua kali. Berarti Mang Adin sekali. Pas SMA sekali. SMA sekali. Terus anu SMA kualifikasi itu bahwa mirip oge ada kan Mang Adin itu emang agak jauh secara persentase dari yang terakhir si Mang Adin ngirim foto. Itu mah paling 75%-an lah mirip. Gitu. Cuman secara perawakan sama dengan orang mirip. Wajah iyalah. Kalau di bulat-bulat mah sarua lah gitu. Tinggal dipoles pakai Adobe Photoshop lah. Bakal mirip gitu. Nah, orang baru 2 berarti 5 lagi gitu. Berarti kurangan 5 deui. 5 mana eta. Nah, tapi ini kan masih menjadi menjadi misteri gitu. Bener gak? Orang tuh ada 7 orang kembaran yang mirip dengan orang. Nah, kan tadi Maneh nanya ke orang. Nah, Maneh sendiri pernah tuh? Orang sendiri seingat orangnya ini di luar keluarga orang kan, kalau misalnya keluarga mah jelas kan itu genetiknya. Orang selama orang ingat aya 3 kali meureun Mang nu beungeut teh. Aslina. Opat orang deui tah. Opat orang deui kan 7. Orang lebih maju saurang gitu nya dibanding maneh mah. Orang masih ingat pertama anu mirip orang teh cenah bahasa orang kuliah. Teman-teman kuliah duka kelas B, kelasnya dulu tuh. Aya saudarana gitunya nu orang Cibatu gitu mirip urang cenah gitu. Tapi memang sih mungkin waktu itu can kumaha teu nge-share foto atau misalnya ngebandingkeun gitu. Cuman teman orang teh bersikukuh bahwa lah ieu mah cenah mirip lanceuk urang cenah gitu gitu. Entah pertama, nu kaduana aya budak santri di tetangga orang gitu. Bilang bahwa kakak ipar teh mirip urang gitu. Pas cenah tadi pernah dikirim foto itu yang henteu. Kebetulan si kakak ipar teh kan meureun lamun ieu malah lamun santri mah ditengok meureunnya dikirim lah gitu. Si anak itu bilang bahwa Pak tadi ada kakak ipar saya loh mirip bapak ka dieu. Wah mana jelema orangnya rada nonnya penasaran ya. Rada penasaran ketika misalnya anu bilang orang mirip seperti apa sih? Sepasaran apa sih beungeut orang gitu nya orang teh eta jadi penasaran teh. Tapi ternyata udah pulang gitu. Cuman dia bilang bahwa mirip orang gitu. Nu kedua, nu katilu ayeuna keur usum pemilu urang ge sarua. Bahkan ieu aya 2 orang emangnya tetangga orang nu belah dieu belah kulon. Lain anu tetangga orang belah dieu jeung jadi tesanya teman kuliah orang masa kamari reunian tahun baru pas babakaran. Orang teh mirip cenah beungeutna teh mirip salah satu caleg. Caleg. Mana ngelihat di jalan bukan capres. Caleg lain. Orang jarang tengok kiri kanan. Coba nanti tunjukin di mana jalannya, orang fotoin lah. Aya deket Mandua. Di jalan pembangunan pada gitu aja tong disebutkan ada ieu maling kampanyenya gitu. Ini kampanye lah ya maksudnya saha sosokna gitu kan ya orangna saha kan mana yang apal di jalan pembangunan di depan Mandua eta aya fotona badag seberangnya atau di depan di seberangnya berarti pas orang kesini tadi harusnya mah cenah mah mirip urang cenah eta teh eta teh aya dua orang ngomong gitu ada orang pribadinya dibilang mirip ya lumayan lah rada kasep gitunya ada orang cenderung kalau misalnya ya rada halus mainnya berarti tidak terlalu keberatannya mirip artis misalnya tapi lo mirip ternyata rada-rada gitu nyalain orang rasis orang rada-rada anjir naon sih GJ gitu kan ya mana gak pasti bakal cara gitu lah gitu tapi karena itu memang sosok ya alhamdulillah lah gitu mudah-mudahan katularan rezekina gitu nanti ya ke orang di cross check
Balihonya gede kan? Badag-badag pisan. Oke. Dari gitu. Partai mana? Enggak. Kita mah bebas gitu ya. Nah, mungkin inilah momen karena pemilu akhirnya mana bisa memetik hikmah. Ada yang mirip gitu. Coba kalau di pas momen pemilu gak bakalan ketemunya. Mungkin hanya di sebatas 2 orang tadi. Karena momen pemilu jadi nambahan seorang. Jadi 3 orang sudah terlihat mirip gitu. Nah, makanya tadi ada beberapa orang sampai ke 4 orang kan ya bilang orang mirip gitu. Jadi orangnya ketika misalnya orang aya nu bilang bahwa orang mirip dengan seseorang, orang langsung sadar omongan orang dulu bahwa orang teh tadi punya kembaran 7 cenanya dunia teh. Nah, orang jadi penasaran itu teh bener fakta apa mitos sih gitu emangnya tentang keterangan atau misalnya statement orang teh memang punya 7 kembaran di dunia ieu teh gitu. Cek mana pribadi apakah itu fakta atau mitos? Kalau menurut orang, ini kan orang tidak melakukan penelitian juga ya, dan kita juga harus mendukung dasarnya itu. Kalau misalkan fakta berarti harus ada bukti ilmiah, otentik. Nah, kalau misalkan orang kita tarik misalkan secara fakta, berarti harus ada data ilmiah yang mendukung bahwa ini adalah fakta loh gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi mitos sebetulnya kita udah bisa menjawab, Mang. Artinya kan mitos tuh mistis yang atas-atas. Dalam artian memang perlu bukti, tapi bukti itu yang memang langsung dialami misalkan sama orang gitu, sama mana sendiri gitu ya. Bahwa ada loh orang yang memang mirip dengan orang. Secara mitos sudah bisa terjawab. Cuman kalau pertanyaannya 7 orang belum sih ya. Belum. Dan orang dulu mamang aya nya bisa apa ya salah memastikan bahwa memang dia teh bisa dapatkan 7 itu gitu nya. Kan dikumpul. Alus sebenarnya unik juga nanti atau rame lah gitu nya. Ketika misalnya tadi 7 orang teh orang sarua, 7-7 ngumpul gitu. Kapangi mah paket lengkap gitu ya. Jadi kalau di Naruto ada jurus apa sih? Rasengan gitu. Lain Rasengan yang ninjutsu yang bisa membelah beberapa. 7. Gitu. Apa lu Ren mah? Jadi ada gitu semuanya 7. Nah, kalau mitos itu ya kembali ya dengan tadi pertanyaan mana. Orang memang belum bisa membuktikan kalau 7. Kalau di batas kecenderungan mirip mah gitunya itu pasti ada. Dan memang faktanya kan orangnya pernah melihat kan gitunya. Baik di artis, di orang pribadi ataupun di orang lain mungkin di sekitar orangnya. Kadang-kadang aya nu mirip gitu. Walaupun tadi bukan ada hubungan saudara atau hubungan keluarga orang lain yang pure gitunya. Walaupun orang kadang-kadang mana yang mirip si anu? Orang sok gede kieu. Jangan-jangan bapak maneh gitu ya baheula. Bener segitu kan ya hari-hari barudak kan ya atau tanya kan bapak maneh bola pernah cicing di mana gitu ya patut dicurigai gitu kan ya gitu. Benar sih. Ternyata faktanya adalah bahwa orang kan harus riset dulu nih ya berdasarkan riset yang orang dilakukan gitu ya untuk menjawab ini gitulah ya bahwa kita itu benar enggak ada 7 orang yang mirip. Nah, ini sebetulnya pernah dilakukan oleh seorang profesor atau ilmuwan. Diteliti lah ya. Karena ini tidak hanya bukan menjangkit, tidak hanya muncul ke permukaan bahwa spekulasi kita memiliki 7 orang kembar itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia punya asumsi seperti ini. Sehingga ada peneliti yang memang rajin lah ya gitu meneliti dan memvalidasi benar enggak. Ini ada Profesor Michel Shehan. Ini maaf kalau misalkan agak salah karena kalau kita nyebutin orang luar tuh sok gimana gitu ya. Mungkin beda penyebutan, beda pelafalan gitu. Nah, ini Profesor Neurobiologi dan perilaku dari Cornell University pernah melakukan riset bahwa otak kita ini ya kadang tadi misalkan orang asa pernah melihat si Mang Rama tapi pada hal lain. Nah, ini dibentuk karena otak kita sering dan intensitasnya cukup tinggi berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Contoh tadi orang misalkan karena sering orang berinteraksi dengan si Mang Rama,
otomatis memori orang tuh akan mengisi terisi oleh ingatan tentang sosok perawakan. Nah, sehingga memunculkan persepsi. Nah, itu kata si Profesor Shehan tuh kayak gitu. Jadi ini terbentuk karena persepsi aja, gitu. Kalau persepsi itu apa sih di Sundanya tuh? Sangkaan gitu. Lah, gitu. Kok nah kalau di Sunda kan asa mirip, gitu. Asa mirip tuh mendekati ke apa sih? Kalau asa tuh perasaan dia mirip si ini. Nah itu ternyata dibangun dari persepsi tadi sebetulnya gitu. Otak kita tuh karena sering merekam, sering berinteraksi, menyimpan tentang semua hal tentang orang tersebut gitu. Jadi ketika melihat banyak orang dimanapun itu, dari segi fisik, terus dari segi perawakan, karena di otaknya ada si A, pasti akan asa si si A gitu. Oh gitu. Berasa mirip si A. Nah itu yang menyebabkan kenapa kadang-kadang orang teh menemukan orang nu mirip gitunya. Jadi tadi yang alasan pertama adalah dari persepsi seseorang tersebut terkait sudut pandang kepada orang lain gitu. Seperti itu. Dan yang kedua tadi adalah karena memori kita, otak yang merekam di otak kita adalah tentang si A, ya maka akan ketika kita berada di banyak orang, kecenderungannya tuh akan ke si A lagi gitu. Nah selain itu juga ada juga peneliti yang lain ini dari Adelaide University. Si Lucas dan timnya itu sama nih. Cuma ini bedanya dia dengan timnya mengadakan penelitian. Jadi 4.000 orang individu dikumpulkan, diteliti bukan dikumpulkan. Dikumpulkan di lapang. Diteliti, ditelitinya itu dimulai dari perawakan, terus bentuk wajah, kontur hidung, mata, bibir, dan pokoknya semua aspek yang ada di tubuh manusia gitu. Atau anatomi yang ada di tubuh manusia itu diteliti karena beliau ini memang seorang seorang ilmuwan gitulah ya, ahli biologi ya, yang meneliti ada kemungkinan gak nih, bukan ada kemungkinan, seberapa kecenderungan mirip gitunya, seberapa persen atau secara peluang itu ada berapa persen orang mirip dalam secara perawakan, secara kontur wajah, tubuh dan lain-lain. Nah ini pernah dilakukan juga gitu. Nah ternyata hasil risetnya adalah, ini secara kesimpulannya lah ya, hasil risetnya adalah kita itu kemungkinan secara peluang matematis lah ya. Nanti kurang disederhanakan bahasa sendiri peluang apa orangnya ingat kene peluang ya, secara peluang matematis kita itu akan bertemu dengan orang yang mirip persis lah ya gitu lah. Cuman tidak plek ketiplek kalau bahasa Indonesia. Kalau di Sunda itu ceples lah ya. Tidak terlalu ceples tapi mendekati lah gitu. Mungkin persentasenya 96-97% mirip. Itu kemungkinan hanya dua orang. Bukan 7 orang. Nah justru sisanya itu mungkin hanya mirip-mirip biasa lah gitunya. Nah benar tadi cek mana hanya mirip biasa itu mungkin dari segi beberapa aspek saja gitunya. Nah, untuk ceples atau untuk total gitu. Nah justru yang 2 orang ini itu bisa mendekati dari mulai segi perawakan ya, orang diulang lagi tuh perawakan berapa kali, kontur wajah, bahkan tinggi dan berat badan mendekati. Dan hasil riset Lucas dan Tegan Lucas dan timnya itu meriset selain dari fisik, dari secara pola pikir, terus kecenderungan itu diteliti juga. Yaitu tadi hanya 2 orang. Selebihnya itu tidak mungkin. Nah di akhir statementnya dia mengistilahkan atau mengibaratkan
seperti halnya gini, kita kan pernah dan mungkin pernah lah ya main kartu, baik itu poker, domino, kita kan ngocok tuh, dikocok, sampai keluar kartunya. Orang sampai nyempertikan gini ngocoknya, ya, hey. Lain-lain ya. Gitu ya. Kita kan pernah main kartu, mana kayak mungkin pernah ya. Apalagi nu elek kan untuk bagian ngocok biasanya gitu. Secara peluang atau secara kemungkinan itu akan terjadi 2 kali dalam pengocokan. Selama kita ngocok 2 kali apa? Kartu yang ada di tangan kiri dan kartu yang ada di tangan kanan itu sama. Gitu, sederhananya seperti itu. Dari riset dia melakukan penelitian ke 4.000 wajah orang tersebut tuh gitu. Sederhananya katanya tuh, karena berarti secara kesimpulan orang menyimpulkan bahwa berarti statement atau asumsi banyak orang bahwa kita memiliki 7 orang kembar di dunia ini itu memang mitos lah, atau memang secara ilmiah tadi belum bisa dibuktikan gitu ya. Kecuali tadi mungkin ada dulur mamang yang ngebuktikan ya, ngariungkeun tujuanana, boleh komen nanti di bawahnya. Tapi ya kalau misalnya memang orang hanya beranggapan tadi cenah-cenah atau katanya-katanya ya, mungkin kita lebih logis mengikuti apa yang sesuai penelitian ilmiah lah gitu, lebih mendasar gitunya. Nah, memang beda cerita lagi kalau misalkan kita dilahirkan sebagai kembar identik. Nah, itu bakalan atau mungkin adik lancek atau kakak adik yang miripnya gitunya. Itu mah jelas lah gitu ya, jelas dari genetiknya. Tapi tadi lamun misalnya orang berbeda garis keturunan atau orang tuana garis keluarga, itu kan beda lagi. Itu mah hal yang unik katanya dari kemungkinan genetik dari begitu banyaknya orang di dunia inilah gitu. Dan istilah ini orang tuh lupa. Istilahnya tuh doppelganger. Doppelganger itu adalah tadi kemiripan lah ya. Ini diambil dari bahasa Jerman sih ya. Doppelganger. Doppel tuh kesamaan. Ganger itu perjalanan kalau nggak salah ya. Nah itu jadi ya mungkin dari sisi istilah kesamaan perjalanan itu dari genetik gitu. Jadi di antara banyak genetik mungkin akan ada satu titik di mana itu akan memiliki kesamaan nomornya gitu. Nah itu kan kalau ditarik dari sisi keilmuan yang telah diteliti, ya, yang telah dibuktikan secara riset dan oleh para ahli juga. Nah ini juga sebetulnya banyak sekali ya fenomena-fenomena orang mirip siapa, bahkan yang paling sering adalah Ariel gitu ya. Begitu banyaknya orang yang mirip Ariel gitu. Bahkan yang terakhir orang Ariel itu. Iya, nanti nu KWT ya, nu ka pabrik. Orang lihat di akunnya Aerostreet, merek sepatu lokal, brand lokal itu sehingga menimbulkan spekulasi mungkin itu ya alasan hiatus itu karena ditarik Aerostreet, padahal itu bukan Ariel yang asli, KW bener gitu. Cuman ya itu si Aerostreet itu hanya untuk mendongkrak ini aja, marketing aja. Itu strategi marketing sih sebetulnya mah. Dan orang lemun masih ingat mang dulu aya acara asal dengan bener. Asli apa palsu. Nah didinya mah atau bener nanti bitanya ngumpulkeun aya 7 nya. Walaupun tadi aya kan ya emang aya nu miripna identik gitu nya nu rada deket gitu, aya ge nu biasa-biasa we eta mah kembali ke ke persepsi orang masing-masing gitu. Tapi intinya tadi dengan adanya acara itu pun ya salah satu bukti memang bahwa di dunia itu memang nu mirip teh banyak gitunya, walaupun tadi masalah identik kembali ke persepsi masing-masing eta mah gitu. Nah, mungkin dulur Mamang pernah menemukan orang yang mirip, silahkan komen gitu ya. Orang keingetan jadi ya. Lamun misalnya kalau ada dulur Mamang yang mirip urang ya, atau mirip si Mang Umul, tolong tag-nya atau tolong di komen di bawah dan tag misalnya mau akun kita boleh, akun itu aja sama gitu. Cing penasaran orangnya gitu. Kita kumpulkan 7 orang itu. Soalnya kan mana karek menang 2 kan ya. Orang geus menang 3 batu 4 deui gitu nya. Orang 5 deui. Aya hadiahan bukan lagi ya. Ya gitu ya gitu aja mungkin ya. Mudah-mudahan ini jadi
informasi yang sedikitnya memberikan wawasan lah buat kita gitu ya. Jadi sekarang kita bisa membedakan mana yang disebut fakta dan juga disebut mitos gitu. Ya. Nah, karena kita juga ini riset dulu nih ya, nggak sembarangan asal berargumentasi gitu. Nah, kalau misalkan tadi orang mengingatkan dulu memang bahwa menemukan fakta lainnya ya silahkan mangga di kolom komentar lah ya. Orang mau ngucapin terima kasih dulu ke si Mang Adin. Kumaha si Mang Adin sudah menemukan orang yang mirip orang. Gitu ya. Nah, ada tambahan Mang? Geus Pada tadi inti nama nungguan dulur-dulur Mamang anu bisa ngetag orang mirip saya atau mirip orang aja yang mirip Mang Umul gitunya. Tapi tolong anu rada alus-alus lah gitunya. Ya minimalnya halusnya itu nasibnya mungkin kan mudah-mudahan lebih dari kita. Ya itulah yang jadi doa dan harapan kita itu ya. Secara wajah ya mungkin nggak terlalu mirip tapi mudah-mudahan rezekinya mirip gitu. Ya berharap. Amin. Terima kasih untuk Dulur Mamang dan ikuti terus podcast Mamang perkembangan emang orang Kembangan gitu. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.